Hai, jumpa lagi bersama dengan saya Andreas Agus. Anda suka nonton film kungfu? Kalau suka, film kungfu tidak bisa dilepaskan dari jurus-jurus. Jadi misalkan ada masternya, ada jurus andalan, jurus singa sedang marah. Nah, di dalam ilmu public speaking juga ada jurus-jurus. Ada banyak penelitian yang meneliti para pembicara hebat di seluruh dunia. Nah, mereka punya ciri-ciri yang sama. Mereka punya jurus-jurus yang sama. Dan kita akan pelajari ya. Saya akan jelaskan tetapi secara singkat karena ada banyak sekali. Memang tidak mungkin kita bisa menguasai semua, tapi setidaknya kalau kita bisa menggunakan ini, kemungkinan besar kita juga bisa menjadi pembicara yang terbaik sama seperti mereka. Intinya kalau kita bisa menjadi luar biasa, kenapa kita harus menjadi biasa-biasa saja? Kita bisa belajar. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, pembicara yang terbaik itu biasanya kekinian. Dia mengikuti perkembangan zaman. Jadi apa yang sedang kita bicarakan, apa yang sedang tren sekarang dia ikuti. Wah, sekarang lagi tren, orang berlomba-lomba ingin jadi YouTuber. Orang juga bikin podcast atau bahasa-bahasa yang kekinian, dia bisa mengikuti. Upgrade, update. Jadi jangan sampai ketinggalan zaman. Bagaimana supaya kita bisa kekinian? Siapkan waktu selain kita belajar di meja kita belajar sambil mengajar. Waktu kita juga jalan-jalan ke mall atau kemanapun kita berada, kita belajar. Dengan handphone kita belajar. Pastikan kita harus kekinian. Jangan pakai bahasa yang jadul atau informasi yang sudah tidak terpakai lagi. Wah, itu bisa berbahaya sekali. Yang kedua, pembicara yang terbaik itu memiliki cakrawala yang luas. Dia punya pengetahuan yang sangat luas. Memungkinkan buat saya untuk bicara banyak tentang Amerika, padahal saya belum pernah ke sana. Caranya dari mana? Ya, saya punya cakrawala yang luas. Saya punya informasi, saya punya pengetahuan yang luas dari baca, dari lihat, dari YouTube. Jadi, tidak harus kita mengalaminya dulu. Tidak semua hal harus kita alami dulu baru kita bisa bicara sebenarnya. Apalagi buat seorang pembicara ada banyak banget, ya kita harus punya cakrawala yang luas. Ada tips berikutnya adalah kalau kita ingin memiliki informasi atau pengalaman yang dimiliki orang yang lebih tua dari kita, misalkan usia kita 30 tahun, supaya pengetahuan kita seperti orang yang 50 tahun, tetangga kita, bergaullah dengan beliau, ngobrollah dengan beliau. Coba ngobrol sama kakek nenek, dia akan cerita, oh dulu zaman perjuangan melawan penjajah Jepang, Belanda. Wah, mereka akan senang sekali dan kita punya pengetahuan, oh zaman dulu itu begini, cara makannya begini, mungkin perjodohannya juga begini. Wah, itu menarik sekali. Jadi kita bisa oke kalau punya pengetahuan yang luas. Yang ketiga adalah kita harus antusias. Antusias itu menular. Sama seperti seantusias saya sedang menyampaikan materi public speaking sekarang. Kenapa saya begitu antusias? Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara yang lihat tayangan ini, Bapak Ibu akan menjadi pembicara yang luar biasa. Pembicara yang berdampak. Jadi harus antusias. Tapi saya sedang sakit. Ya pastikanlah waktu kita ada di depan audiens, kita seger. Ya. Selanjutnya adalah jangan hanya membicarakan tentang diri sendiri. Ngomong saya, ngomongin IQ, ngomongin gua gitu. Jangan terlalu banyak, sekali-kali bolehlah. Tapi kalau dari A sampai Z, dari awal sampai selesai ngomongin aku terus, audiens nggak suka. Ya, jadi ceritakan pihak yang ketiga, yang lain. Yang kelima, pembicara yang terbaik punya keingintahuan yang tinggi. Dia harus kepo yang positif ya. Kalau misalkan ada ilmu baru, dia pelajari, ada film-film baru dia pelajari, sehingga ya mirip yang awal tadi, kita tidak ketinggalan zaman. Yang keenam, menunjukkan empati, memahami apa yang orang lain rasakan. Waktu kita bicara, tujuannya bukan hanya sekedar saya menyampaikan pengetahuan saya supaya saya dianggap hebat. Lihat audiens, mungkin yang paling depan sudah mulai kelihatan mengantuk, atau mungkin ada kelihatan bertanya-tanya, Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Kita bisa perhatian. Di kehidupan sehari-hari, orang yang lebih berempati, yang lebih care sama orang lain, dia juga akan mendapatkan perhatian yang lebih banyak. Jadi belajar. Jangan, wah situasi kondisi tidak memungkinkan, terus aja ngomong. Jadi latih berempati. Yang ketujuh, memiliki selera humor. Ini penting sekali. Jangan emosian, jangan dikit-dikit, wah marah.
belajar tampil rileks dan masukkan humor dalam resep masakan Anda. Tapi ingat ya, kalau kita humor, jangan menyinggung masalah sara, suku, agama, ras, antar golongan. Jangan membahas tentang pornografi, jangan menghina fisik. Wah, mari kita belajar dengan selera humor seperti orang yang cerdas. Tidak perlu menggunakan 3 hal yang tadi. Nah, 7 hal tadi silahkan pelajari, silahkan praktekkan, silahkan cari-cari bahan. Nanti kita diskusi lagi. Kalau misalkan Bapak Ibu Saudara ada yang mau bertanya atau ada yang mau menghubungi saya, bisa lihat ini nomor di bawah ini. Oke, bisa kelihatan ya, yang ini sudah dicatat. Silahkan dicatat dulu. Boleh langsung tanya sama saya, nanti kita bisa bahas hal yang lebih dalam lagi. Saya berharap Bapak Ibu Saudara menjadi seorang pembicara yang berdampak. Terima kasih, saya Andreas Agus.